So all the world can hear your name. Jesus, you're the only way, and I'll never be the same. Justified now, I'm standing in your grace. Your fire burning in my heart, 'cause I'm forgiven. I'm turning up so all the world can hear your name. Jesus, you're the only way, and I'll never be the same. Rising up with you, rising up with you. You take me high on the wings of your truth. Yes, I'm rising up with you, 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 rising up with you. You take me high on the wings of your truth. Yes, I'm rising up with you, rising up with you. Rising up with you, rising up with you. Come on, listen up. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya yakin Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan tidak terasa kita sudah semakin dekat dengan penghujung tahun, akhir tahun 2021. Dan minggu depan merupakan minggu pertama dari minggu kita sebut dengan minggu Advent ya. Minggu Advent itu minggu pranatal. Ya, dan minggu pranatal itu ada 4 minggu dan kita sebut dengan Advent. Jadi besok minggu depan tanggal 28 November itu adalah Advent hari pertama ya, Advent hari pertama karena perhitungannya 4 minggu sebelum hari Natal itu adalah minggu-minggu Advent. Jadi kita masih melanjutkan seri dari khotbah dari nearness atau kedekatan, diambil dari kitab Yesaya, dan ini adalah yang terakhir dari seri khotbah nearness selama 6 minggu, dan ini adalah minggu ke-6, victory atau kemenangan. Dan seperti tadi saya katakan, minggu depan sudah adalah masa Advent. Advent adalah masa pengharapan, masa penantian, dan masa persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi sebelum Natal ya. Nah, kata Advent itu berasal dari kata Adventus yang berasal dari bahasa Latin, artinya kedatangan. Dan masa Advent ini berlangsung selama 4 hari Minggu, jadi 4 kali hari Minggu. Makanya mulai minggu depan itu Advent hari pertama, minggu depannya lagi Advent hari kedua, minggu kedua, dan seterusnya sampai nanti hari Natal. Jadi ada 4 minggu persiapan sebelum memasuki hari raya Natal. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa bagus kalau dibiasakan untuk memperingati minggu Advent ini. Biasanya ada 4 lilin yang disediakan, dan masing-masing lilin ini ketika misalnya minggu depan 28 November itu lilin pertama dinyalakan, kemudian minggu depannya lagi lilin kedua dinyalakan, minggu depannya lagi, minggu ketiga, minggu Advent dinyalakan, lalu minggu keempat, dan kemudian puncaknya itu Natal, ya, hari Natal. Jadi ini melambangkan semakin dekat dengan hari Natal, semakin terang itu hadir. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membiasakan ya, dalam family ya, kalau sendirian ya di Jogja ya mungkin bisa sama-sama live group ya untuk merayakan Advent, karena saya percaya semakin besar penantian kita akan kedatangan Tuhan ya, dalam yang kita rayakan, kita memperingati dalam perayaan Natal, makin semakin besar juga kerinduan itu menunjukkan bagaimana hati kita
kepada Tuhan. Dan saya yakin dalam minggu-minggu Advent ini, Tuhan bisa bekerja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu, saudara-saudari harapkan sebelum tahun ini berakhir. Baiklah, saya akan melanjutkan khotbah saya. Saya selalu mulai dengan pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana rasanya menjadi pemenang? Wow. Kapan terakhir Anda menjadi pemenang ya? Menang apa saja? Nah, biasanya saya akan menjawab pertanyaan ini, dan ini adalah foto saya bulan lalu. Saya menjadi pemenang. Pemenang apa? Dapat kulkas kan? Satu pintu. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, ketika saya belanja ke supermarket besar bersama Bu Yanti, ngelihat kulkas ya untuk di sekolah ya. Karena kita mau beli kulkas di sekolah, nggak ada kulkas, supaya bisa taruh bahan makanan. Iseng-iseng lalu karyawannya bilang, Pak, ini lagi ada promo, lagi ada lelang kulkas, karena dalam rangka ulang tahun supermarket itu ya, hari ulang tahunnya, lalu ada lelang kulkas. Bapak ikut aja lelangnya, siapa tahu Bapak dapat. Ya udahlah, iseng-iseng kita isi ya, saya sama Bu Yanti isi. Kemudian nanti Pak ya, ini 1 minggu kemudian kami akan kabari. Nah kemudian manajer store-nya WA, Bapak ternyata menjadi pemenang dalam undian lelang kulkas ini. Di Bapak kapan bisa ke supermarket kami untuk difoto sebagai dokumentasi. Terus dia bilang begini, yang menariknya dia bilang begini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang menariknya bilang begini, sebenarnya ada yang menawar lebih tinggi dari Bapak 50.000. Dia bilang begitu, tapi yang nawar lebih tinggi dari Bapak itu lagi di ICU, di ruang gawat darurat rumah sakit. Jadi nggak bisa ke sini, Pak. Nah, makanya Bapak yang menang. Wow, Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya kulkas ini bisa dibeli dengan harga selisih hampir Rp600.000 ya. Lumayan kan untuk taruh di sekolah, untuk naruh makanan minuman guru-guru, diperhatikan dengan baik. Jadi rasanya suka ya Bapak Ibu kalau kita menang lomba, menang undian, menang seperti ini pada kasus saya menang lelang, atau menang juara kelas, atau lulusan terbaik, atau sudah mendapat reward, promosi dari tempat sudah bekerja, dan seterusnya. Enak jadi pemenang ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini, yang menjadi bagian terakhir dari seri khotbah Nearness, kedekatan, kita masih lihat dari kitab Yesaya, kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Dari teks kita, Yesaya 62, ayat yang ke-8 sampai 12, saya bacakan. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya, aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya, orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi, orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pelajaran kita selama 6 minggu ke-6 dan juga 6 minggu sebelumnya dari seri khotbah Trustworthy,
ada 12 minggu, semua diambil dari kitab Yesaya. Kita melihat bagaimana berulang kali umat Tuhan itu gagal memenuhi komitmen mereka terhadap perjanjian dengan Tuhan. Gagal. Bangsa Israel gagal dalam memenuhi komitmennya dalam perjanjian yang dibuat dengan Tuhan. Tetapi di sisi lain, Tuhan selalu menghormati perjanjian dan komitmen yang ia buat untuk umatnya. Karena Tuhan tidak pernah menyangkal bahwa dirinya adalah Tuhan yang setia. Kalau manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjanji kita bisa melupakan janji kita, tetapi Tuhan tidak pernah bisa melupakan janjinya karena dia tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri bahwa dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Dari generasi ke generasi dia menyatakan kesetiaannya, panjang sabarnya, kemurahan hatinya dari generasi ke generasi. Ingat ya Bapak Ibu, ketika Musa melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan lewat di depan Musa dan berkata bahwa dia pengasih, penyayang, panjang sabar, penuh dengan belas kasihan dan kemurahan yang dinyatakan dari generasi ke generasi. Dalam perikop firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan mengulangi janji yang telah diberikannya, bahwa ia akan membebaskan umatnya dan menegakkan perjanjian dengan mereka. Mereka akan disebut yang dicari, bukan yang dilupakan, bukan yang ditinggalkan, ya, tetapi yang dicari. Kota yang tidak ditinggalkan. Nah, hari ini kita tahu bahwa Allah memenuhi janjinya melalui pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang ke muka bumi ini, yang mulai minggu depan kita mulai merayakan masa-masa Advent tersebut. Nah, segala sesuatu yang para nabi bicarakan, Nabi Yesaya bicarakan 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, itu tentang penebusan, tentang Juru Selamat, itu digenapi, dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Dia, kita menerima keselamatan kita. Di dalam Tuhan, kita menerima kemenangan kita. Di dalam Tuhan, kita menerima semua berkat yang Tuhan berikan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam khotbah kali ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk memenuhi perjanjian terhadap umatnya. Ada poin yang pertama, Tuhan sanggup membalik situasi yang tidak enak, yang tidak baik yang dialami oleh umatnya. Di dalam teks kita tadi, Yesaya 62 ayat 8, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Pada waktu itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, orang Israel dipaksa untuk memberikan sebagian dari hasil mereka sebagai penghargaan, sebagai upeti kepada negara-negara kuat di sekitar mereka yang menjajah mereka. Mereka dijajah di Babilonia, mereka dijajah oleh Persia, mereka dijajah oleh Asyur. Ya. Sebagai negara kecil yang dijajah, mereka harus memberikan upah, upeti, untuk memberikan gandum yang mereka tanam, untuk memberikan anggur yang mereka tanam, menjadi makanan bagi musuh dan orang asing yang memakan hasil bumi yang mereka usahakan dengan susah payah. Nah, dalam perikop ini, Tuhan bersumpah untuk membalikkan situasi ini. Dia menyatakan kebebasan dari penindasan ini. Dan mereka akan menikmati hasil jerih payah mereka
sambil memuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini Tuhan juga melakukan hal yang sama untuk saudara dan saya. Kita bisa memegang janjinya karena Dia dapat membalikkan keadaan yang sulit, keadaan yang tidak enak bagi kita. Kita tahu sekarang dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, bayangkan suatu situasi yang tidak nyaman. Bapak Ibu saudara-saudari yang bekerja di sini, yang cari uang, bekerja, berusaha, berwira swasta, atau mendapat gaji, mendapat salary, penghasilan, atau yang investasi, mendapatkan returns dari investasinya, mendapatkan keuntungan, tetapi semua itu Bapak Ibu tidak bisa nikmati. Karena ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang menyebabkan hasil yang dihasilkan itu harus diberikan atau harus dipersembahkan atau harus dalam tanda kutip pengeluaran-pengeluaran, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, yang membuat Bapak Ibu saudara merasa seperti saya bekerja kok sia-sia. Ya, bangsa Israel dalam kitab Hagai dikatakan mereka membangun rumah tapi mereka tidak bisa menikmati rumah yang mereka bangun. Mereka tidur tapi mereka kedinginan karena selimutnya tidak cukup menghangatkan mereka. Mereka makan dan minum tapi mereka tidak pernah dipuaskan. Ini menggambarkan suatu kehidupan yang di luar Tuhan. Kehidupan yang bergantung dengan kekuatan sendiri, kehidupan yang berupaya dengan upaya sendiri. Saya tidak mengatakan kita dahulu bekerja dan berupaya, tetapi di sini ada musuh-musuh rohani yang sedemikian rupa menjajah secara rohani sehingga apa yang harusnya kita bisa nikmati tidak bisa dinikmati. Nah, seperti inilah gambaran yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan datang pada waktu itu dan berfirman melalui Nabi Yesaya untuk membalikkan semua keadaan itu. Dan Dia Tuhan yang berkuasa untuk membalik semua situasi yang tidak enak, tidak mengenakan, berbalik untuk menjadi kebaikan bagi orang yang terpanggil dan mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 tadi, yang tadi saya baca dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian berada dalam masa yang tidak mengenakan, ketahuilah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Poin yang kedua, kalau Tuhan sanggup membalik situasi yang tidak mengenakan, Tuhan juga sanggup membawa pembebasan bagi umatnya. Dalam teks kita tadi, ayat yang ke-11, Yesaya pasal 63 tadi dikatakan, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah, jeripayanya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan akan datang. Dan upahnya ada pada Tuhan. Tuhan selalu bekerja untuk membawa keselamatan bagi umatnya. Dia juga menginginkan Bapak, Ibu, saudara, dan saya untuk dia menginginkan untuk memberikan berkatnya dan upahnya, rewardnya, bukan hanya bagi mereka yang layak untuk menerimanya, tetapi bagi setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan berkat hanya kepada orang yang baik, tapi Tuhan memberi berkat kepada siapa yang Dia ingin menghendaki Dia berikan berkatnya. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi setiap orang. Tuhan yang memberikan berkat kepada setiap orang. Ya, bukan tergantung kebaikan orang itu, tetapi tergantung siapa dia. Tuhan adalah seseorang yang menepati janji, adalah seorang yang menepati janji dan pemberi upah. Apa yang telah Tuhan lakukan akan terus Dia lakukan dan dikabarkan sampai bangsa-bangsa akan tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan, panjang sabar,
dan menyatakan kasih setianya kepada beribu-ribu generasi di bawah kehidupan mereka. Tuhan berjanji akan mengirimkan juru selamat dan orang-orang akan mengetahui pembebasan yang akan dibawanya. Waktu kita merayakan Natal, sebenarnya kita merayakan pembebasan yang Tuhan berikan. Tuhan datang sebagai juru selamat yang membawa pembebasan, yang mematahkan setiap belenggu dosa dan maut, dan memberikan hidup yang kekal dan keselamatan. Jadi Tuhan sanggup merubah situasi yang tidak nyaman. Yang kedua, Tuhan sanggup membawa pembebasan. Yang ketiga, pekerjaan penebusan Tuhan di dalam umatnya, di dalam saudara dan saya, akan nyata bagi semua orang. Ya. Di dalam ayat yang ke-12, pasal 62, mereka akan disebut bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah melupakan umatnya. Tuhan selalu bekerja untuk menebus dan memulihkan manusia kembali kepada dirinya. Untuk melakukan ini, dia memilih umatnya, dia memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjadi saksinya sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan akan membawa kebebasan bagi umatnya. Dia akan menegakkan mereka di tanah mereka dan membuat mereka dikenal. Perhatikan baik-baik. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memberikan keselamatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan melakukan hal yang baik dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Bukan hanya demi kita. Tetapi tujuannya supaya perbuatan ajaib Tuhan tersebut itu bisa dilihat dan diketahui oleh orang lain juga. Ya. Keselamatan, berkat, perbuatan baik yang Tuhan berikan bukan hanya untuk kalangan sendiri. Biasanya kalau orang Kristen bikin acara, bikin brosur, bikin spanduk, kebaktian rohani, atau alami mujizat, kesembuhan, dan seterusnya. Lalu ada di pojok bawah tulisan kecil tanda bintang untuk kalangan sendiri. Jadi seolah-olah kabar baik itu, mujizat itu, kesembuhan itu, keselamatan itu bukan untuk umum, tapi untuk kalangan sendiri, hanya kalangan orang Kristen, Kristiani saja. Tapi tidak demikian kebenarannya Bapak Ibu. Tuhan memberikan kabar baik, keselamatan, perbuatan baik dan ajaib untuk setiap orang. Saya teringat iklannya Air Asia ya. Mereka mengatakan, now everyone can fly. Sekarang setiap orang bisa terbang. Nah, waktu saya tampilkan ini, Bapak Ibu pasti ingin terbang ya, karena pandemi udah lama nggak terbang. Mungkin sudah ada di sini juga yang terbang selama pandemi. Tapi kita membayangkan traveling, enak sekali kita bepergian. Ya, kita menikmati bepergian kita ke bandara, satu bandara ke bandara lain, menikmati suasananya, makanannya, dan seterusnya, jalan-jalannya, ketemu orang. Tapi Bapak Ibu, dulu terbang naik pesawat itu sesuatu yang mahal harganya, dan tidak semua orang bisa mengakses. Dulu zaman saya SMA tahun 80-an, saya angkatan 87 ya, tahun 90-an aja, itu harga tiket masih mahal. Jadi kalau terbang tuh, wow, kayaknya wow banget tuh ya. Saya ingat kalau saya berkunjung ke rumah saya, ke rumah orang tua saya di Jakarta, karena waktu itu orang tua saya tugas di Jakarta, ada Pak Albert kalau sekarang di sini. Kalau kita harus ke Jakarta, itu kita harus naik kereta api. Dan kereta apinya nggak secanggih sekarang, Bapak Ibu. Kereta apinya itu jendelanya terbuka, pintunya terbuka, tidak ada pakai air condition, sehingga ketika melewati rel itu debunya bisa masuk ke dalam, dan kita tahu, mohon maaf, itu air kecil, air besar kan dibuang di rel. Jadi bisa bayangkan ketika kena matahari dia kering jadi debu, dan ketika kereta api melintas, lokonya di depan menerbangkan debu itu semua masuk ke dalam gerbong-gerbong ya, dan kita menghirup udara yang campur dengan debu tadi. Biasanya
Habis naik kereta kita pulang, lalu coba ambil tisu, lalu dimasukkan ke hidung, lalu hitam semua karena bercampur debu dan bahan bakar diesel dari lokomotifnya masuk dan kita hirup. Kemudian orang bisa tidur di lantai, koran, bawa tikar, dan ketika stop di stasiun, penjajah makanan masuk, kita dilangkahi, ya, kalau kita tidur kita dilangkahi, dan seterusnya. Bisa bayangkan ya, betapa perjuangan hanya untuk dari Jogja ke Jakarta atau ke Surabaya naik kereta api. Tetapi Bapak Ibu, ketika budget airlines, penerbangan murah, lalu semua orang bisa terbang. Ya, lalu AirAsia dan beberapa penerbangan lain, salah satunya AirAsia mengatakan, now everyone can fly. Nah, sekarang setiap orang bisa terbang. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mengatakan, wah keselamatan itu hanya untuk kalangan sendiri. Ya, perbuatan baik Tuhan itu hanya untuk kalangan sendiri. Keajaiban Tuhan, kemurahan hatinya untuk kalangan sendiri. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Keselamatan, perbuatan baik Tuhan itu juga untuk semua orang. Kalau kita lihat iklannya di sini dikatakan, now everyone can fly. Lowest fares, widest network. Harganya murah, jaringannya luas. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita memperlakukan keselamatan dari Tuhan? Bahwa harganya murah dalam pengertian untuk kita menyampaikan kabar baik itu, kita nggak jual mahal. Kita dengan murah hati, kita tidak dengan keengganan, tapi kita dengan rela hati mau menyampaikan kabar baik itu kepada orang, sehingga setiap orang, kalau AirAsia mengatakan, no everyone can fly, kita bisa mengatakan, no everyone can save. Semua orang saat ini bisa diselamatkan. Dan widest network, dengan rela, dengan lapang hati, lapang dada, ringan tangan, ringan kaki, kita mau melangkah untuk menyampaikan kabar baik ini. Karena ingat Bapak Ibu, tadi saya katakan, perbuatan baik Tuhan bukan hanya untuk kalangan sendiri. Tetapi untuk setiap orang, bangsa-bangsa akan melihat perbuatan baiknya. Dan dalam rangka itu, Allah Bapa mengutus penebusnya, itu Yesus Kristus, melalui orang Yahudi, karena Tuhan Yesus adalah orang Yahudi, datang dari bangsa Yahudi, dan mereka akan menjadi, dan keturunannya, dikatakan mereka akan menjadi kota yang dicari Tuhan. Ya. Tuhan mencari mereka yang meskipun mereka berdosa, meskipun mereka memberontak, meskipun mereka membenci Tuhan, tapi Tuhan datang untuk mencari orang-orang yang seperti itu. Orang-orang lain akan melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan mereka juga menginginkan hal yang sama. Pertanyaannya, apakah orang lain menginginkan kehidupan yang kita miliki bersama Tuhan? Atau sebaliknya melihat orang Kristen seperti itu, nggak kepingin saya jadi orang Kristen. Atau ketika mereka melihat kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mereka berkata, saya ingin memiliki kehidupan seperti orang Kristen. Ingat Bapak Ibu, perbuatan baik Tuhan bukan hanya untuk kalangan sendiri. Tuhan ingin kabar baik keselamatan, Tuhan ingin perbuatannya ajaib, kebaikan hatinya, kemurahan hatinya, itu diberitakan sampai ke bangsa-bangsa, bisa melihat kebaikan Tuhan. Demikian pula Tuhan ingin menyatakan keberadaannya melalui saudara dan saya. Kita menaati Dia dan memberitakan firman-Nya bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih-Nya. Kasih-Nya yang menjangkau kita, memaksa kita untuk menjangkau orang lain. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15, Rasul Paulus mengatakan, demikian bunyi firman Tuhan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, satu orang ini Yesus Kristus sudah mati untuk semua orang ketika di kayu salib, maka mereka semua juga sudah mati. Siapa mereka semua? Orang-orang yang ditebus. Saudara dan saya, kita juga semua sudah mati. Maksudnya apa sudah mati? Ayat 15 menjelaskan.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Rasul Paulus mengatakan, jika satu orang Yesus Kristus ini sudah mati bagi semua orang, maka semua orang yang ditebusnya itu juga sebenarnya seharusnya sudah mati terhadap diri mereka sendiri. Kalau Kristus telah mati untuk semua orang, ya, supaya mereka yang mati ini jadi hidup, supaya mereka hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus, untuk Kristus, yang telah mati untuk saudara dan saya, dan telah membangkitkan kita nanti dalam kehidupan yang kekal. Jadi itu sebabnya saya katakan, berita keselamatan bukan untuk kalangan sendiri, bukan for members only, tapi berita keselamatan, kabar baik, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, itu harus dinyatakan sampai ke bangsa-bangsa. Itu sebabnya saudara, ya, kita perlu bertanya pada saat ini, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, adakah area yang Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya sedang pergumulkan agar Tuhan bisa membalikkan situasi itu? Ada keadaan yang tidak mengenakan, apakah dalam keluarga kita, apakah dalam area keuangan kita, apakah dalam area kesehatan kita, apakah dalam area hubungan-hubungan yang kita bangun yang tidak mengenakan, yang menyesakan, yang sepertinya jalan buntu. Apakah pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita punya pergumulan dan mengharapkan Tuhan membalik situasi itu? Tadi kabar baiknya, poin kedua tadi dikatakan bahwa poin pertama tadi Tuhan sanggup membalikkan situasi. Sama seperti Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, kau tidak lagi memberikan makananmu dan minumanmu kepada musuhmu, tapi engkau akan menikmati makanan dan minumanmu. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan keajaiban dalam area di mana sepertinya jalan buntu yang Bapak, Ibu, saudara-saudari hadapi pada hari-hari ini? Dan saudara, saya mendorong saudara untuk meminta Tuhan menyatakan kepada saudara apa yang sedang Ia lakukan dalam hidup saudara melalui situasi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami dalam minggu kemarin baru selesai kuliah, mata kuliahnya Konseling Alkitabiah, Biblical Counseling. Konseling yang sangat berbeda dengan konseling sekuler. Dan dalam konseling Alkitabiah ini dikatakan bahwa setiap masalah yang dibawa oleh konseling kita kepada kita, ini konseling Alkitabiah ya, adalah masalah yang Tuhan izinkan untuk membawa mereka semakin serupa dengan Kristus. Jadi setiap masalah yang Bapak, Ibu, saudara-saudari alami, yang kita alami, sebenarnya adalah alat Tuhan untuk membawa kita semakin menyerupai Dia. Jadi konseling Alkitabiah sebenarnya adalah proses pengudusan. Masalah yang kita alami adalah proses pengudusan yang progresif. Ya, pengudusan yang terus maju, artinya kita terus disempurnakan, terus kita diperbaiki, terus kita dikuduskan dari waktu ke waktu. Dan Tuhan izinkan masalah itu sebagai alat, sarana, untuk kita semakin didewasakan, semakin kita dikuduskan. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa merespons masalah itu dengan baik, dengan cara yang benar, kita semakin serupa dengan Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Kasih-Nya yang menjangkau kita, memaksa kita untuk menjangkau orang lain. Ketika Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Bapak, Ibu, dalam teks aslinya, pergi itu bisa dengan rela hati, atau pergi dengan terpaksa. Yang mana yang kita pilih? Mau pergi dengan terpaksa, atau kita pergi dengan rela hati? Tapi kita mau atau tidak mau, Tuhan akan menyebabkan kita pergi dengan terpaksa, untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang lain. Itu sebabnya
saya katakan di teks ini, kasih-Nya yang menjangkau kita, memaksa kita untuk menjangkau orang lain. Itulah alasannya kenapa kita akan merayakan Natal. A reason to celebrate. Kita punya reason, kita punya alasan untuk merayakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan hatinya, perbuatannya ajaib. Melalui pribadi Yesus Kristus Tuhan yang datang di bumi ini melalui perayaan Natal yang kita mulai minggu depan, tadi saya katakan minggu pertama Advent, kita akan memperingatinya. Kita punya alasan untuk merayakan Natal pada tahun ini. Jadi sebenarnya pohon Natalnya itu bukan dipasang awal Desember ya. Nanti minggu depan, hari Minggu itu sudah terpasang pohon Natalnya. Karena minggu depan itu adalah hari pertama Advent. Ingat, Advent itu ada 4 minggu. Advent tadi saya katakan adalah masa penantian kelahiran kedatangan Tuhan Yesus, itu 4 minggu sebelum hari Natal. Jadi minggu besok, minggu pertama Advent adalah jatuh pada tanggal 28 November, hari Minggu. Itu adalah Advent pertama. Jadi saya berharap di rumah saya juga besok Minggu pohon Natalnya udah terpasang. Ada yang saya tahu beberapa di rumah jemaat pohon Natalnya nggak pernah dicopot ya. Di rumahnya Budina itu salah satunya, pohon Natalnya nggak pernah dicopot setiap hari Natal. Jadi baik Bapak Ibu, sekarang kita punya alasan untuk merayakan Natal, karena kita mau mengabarkan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus datang, dan kita rayakan melalui Natal. Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Allah kepada bangsa Israel dan kepada kita pada hari ini. Bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Kita akan disebut dengan yang dicari. Wah, bisa bayangkan ya, punya anak kalau dilupakan. Tapi Tuhan bilang enggak, kita enggak dilupakan. Kita disebut yang dicari. Dan kita disebut dengan kota yang tidak ditinggalkan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa untuk mengakhiri khotbah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami memiliki alasan untuk merayakan Natal. Alasan bahwa kami bersyukur Engkau datang ke muka bumi ini Tuhan. Engkau adalah penggenapan janji Bapa. Bahwa Engkau sanggup membalik setiap situasi dalam kehidupan kami yang tidak mengenakan, yang sepertinya seperti jalan buntu. Engkau sanggup membawa pembebasan, deliverance, kebebasan kepada setiap kami umat-Mu yang terbelenggu oleh dosa, oleh kelemahan, oleh beban hidup, oleh masalah. Kau sanggup. Dan kemudian kabar baik itu harus disiarkan, harus diketahui, harus dinyatakan. Nggak banyak orang lain bisa melihat kabar baik, keselamatan itu, perbuatan ajaib Tuhan yang kami alami sampai ke orang lain, sampai ke bangsa-bangsa lain. Dan mereka juga menginginkan keselamatan itu. Tuhan mau berdoa agar kami dengan rela hati, dengan lapang hati, untuk membawa kabar baik ini melalui kesaksian hidup kami, melalui penjangkauan yang kami lakukan, melalui waktu kami mengajak orang-orang datang ke kebaktian minggu, dalam kebaktian live group, dalam melakukan one-to-one, dalam mengundang orang untuk datang, atau dalam perjumpaan kami, dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, rekan kami, rekan kantor, rekan bisnis, atau dalam keluarga besar kami Tuhan, sebagai itu sarana untuk memperkenalkan pekerjaan-Mu Tuhan, keselamatan-Mu, sampai orang lain bisa melihat juga dan menginginkan keselamatan itu. Tuhan, pakai kami jemaat-Mu Tuhan, agar kami tidak hidup egois dan hanya melihat pada diri kami sendiri, kebutuhan kami sendiri, masalah kami sendiri, tapi kami melihat keluar dari diri kami. Kami membawa kabar baik itu. Kami membawa alasan untuk kami merayakan Natal itu. Yaitu Engkau Yesus Kristus adalah penggenapan janji Bapa itu.
Ketika Engkau datang ke muka bumi ini, maka bumi ini berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, kedatangan-Mu, yang kami rayakan mulai minggu depan, dalam minggu-minggu Advent. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Ya, setiap jemaat-Mu diberkati, dibangun. Bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin harapannya pupus dan patah semangat, tidak punya lagi harapan, Kau membalikkan situasi ini Tuhan. Setiap situasi yang kelihatannya seperti jalan buntu, Kau sanggup membalikkannya Tuhan. Karena Kau berjanji bahwa Kau akan datang untuk membebaskan umat-Mu. Kau berjanji untuk membalik setiap situasi yang tidak mengenakan. Kau berjanji kabar keselamatan itu sampai ke bangsa lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang mengasihi Tuhan mengatakan amin untuk firman ini. Amin.